sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan,
sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
namamu Yesus. Oh, kami datang padamu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
Biar setiap mata tertuju padamu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, datang penuhi tempat ini. Oh, saat kami memuji, saat kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah.
Ini setiap kami, Yesus. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidup
ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sungguh tetaplah Engkau selamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan
tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kau bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kau gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya Tuhan, Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Biar semua itu tak pernah berubah di dalam hati kami. Sekali kami mengikuti Tuhan, kami mengambil keputusan yang tepat, kami menjalaninya dengan anugerah Tuhan. Dan kami menyelesaikannya dengan baik, finishing well, finishing strong, sampai garis akhir. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami, pengalaman kami, hikmat kami. Tetapi semua karena anugerah-Mu, karena Engkau menuntun kami bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan setia sampai akhir. Berbicaralah, bersabdalah ya Tuhan, lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, setiap atlet atau olahragawan, ketika mereka diutus untuk bertanding di dalam sebuah pertandingan olahraga, mereka mengerti, memahami yang satu ini. Mereka tahu mereka diutus, dikirim entah dari sekolah atau dari kampusnya, atau dari organisasi tertentu, atau dari negaranya. Dengan satu tujuan, bukan untuk hanya mengawali pertandingan tentu saja. Mereka menyadari mereka perlu menyelesaikan dengan baik, bahkan di dalam kemenangan itu yang diharapkan. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertandingan iman tidak hanya dibuat untuk kita mengawalinya dengan baik, mengawali dalam roh, lalu menyelesaikannya dengan kekalahan. Namun Tuhan desain kita untuk kita bisa menjalaninya dan akhirnya menyelesaikan dengan baik di dalam roh, di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu setia sampai akhir. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Rasul Paulus, mencatat banyak surat di dalam perjanjian baru dalam Alkitab kita. Dan di dalam surat 1 dan 2 Timotius merupakan surat-surat terakhir yang Rasul ini tulis. Dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya telah diselesaikan, dia telah setia sampai akhir. Dalam kitab 1 dan 2 Timotius ditulis bagaimana perjalanan akhir-akhir hidupnya harus dipenjara. Lalu serba kekurangan karena sebagai tahanan.
Tidak berhenti sampai di situ, ditinggalkan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabatnya, oleh rekan-rekannya. Hanya sedikit yang setia. Dan pada akhirnya dia sedang menunggu saat-saat terakhir. Akhirnya dia dieksekusi, mati di dalam kekaisaran Roma waktu itu. Tapi kita akan melihat bagaimana prinsip nilai yang dijalaninya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang bisnismen, juga tukang tenda, bagaimana dia menyelesaikan sampai akhir. Mungkin kita berpikir hari ini, apakah kehidupan Rasul Paulus ketika dia di penjara menanti saat-saat terakhir hidupnya relevan bagi kita? Mungkin kita pikir hari ini kita sehat-sehat, masih muda, usia kita masih panjang, karir kita masih bagus. Kita berpikir kayaknya gak terlalu relevan. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan justru mengajar kita. Kita tidak akan tahu kapan selesai kehidupan kita dari atas muka bumi. Hendaklah kita berpikir demikian, bahwa hidup ini mungkin hari ini hari yang terakhir. Besok mungkin Tuhan panggil kita. Dengan cara hidup yang demikian, dengan prinsip yang demikian, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Entah waktu, entah sumber daya, kesehatan, keluarga, hikmat, akal budi, atau apapun yang kita miliki yang Tuhan percayakan. Tidak akan pernah kita sia-siakan kalau kita berpikir mungkin saja ini hari terakhir. Atau bagi kita yang sudah lanjut usia, sudah tua, mungkin hari ini kondisi kita sakit. Dokter memvonis kita usia kita gak panjang lagi. Apalagi kita yang mengerti hidup kita mungkin kalau dinilai diukur secara jasmani kita punya waktu yang singkat. Apalagi kita yang masuki fase kehidupan yang demikian. Betapa kita perlu mengerti prinsip kebenaran supaya kita bisa setia sampai akhir. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 kita belajar bagaimana Rasul Paulus mencatat waktu-waktu terakhirnya. Dan kita bisa memperoleh prinsip kebenaran. Ayat yang pertama dikatakan demikian, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Paulus berkata, Kristus Yesus yang akan menghakimi. Kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang melakukan mujizat. Dia Allah yang hebat memenangkan pertempuran, peperangan. Bahkan dia Allah yang baik, dia disebut sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir setia sampai akhir, kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia adalah hakim yang pada akhirnya menilai apa yang sudah kita kerjakan sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi. Ingat Bapak Ibu Saudara kembali bahwa hidup kita tak akan selamanya di atas muka bumi ini. Musa berkata dalam kitab Mazmur, mungkin usia kita 70-80 tahun rata-rata. Ada yang lebih pendek daripada itu. Ada yang lebih panjang daripada 80 tahun, tapi gak banyak. Tapi kita memahami bahwa hidup kita begitu singkat dan sementara. Dia bukan hanya Allah yang baik. Dia bukan hanya Allah yang melakukan mujizat, tapi dia juga adalah hakim yang adil. Ketika kita berpikir demikian, kita menyadari betapa sementaranya atau betapa fananya hidup kita. Sehingga kita berpikir demikian rupa kita tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ingat, dia hakim yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus berkata, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kita yang masih hidup perlu berpikir demikian. Tak selamanya kita hidup. Entah kita mati di usia muda, di usia tua, setengah muda atau setengah baya, separuh baya, kita gak mengerti. Tapi ingat, satu saat kita perlu mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Ayat yang kedua dikatakan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita setia sampai akhir. Kalau yang pertama tadi mengingat dia hakim yang adil. Perbuatan kita, apa yang kita lakukan satu saat akan dinilai oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau setia sampai akhir, ingat yang perlu kita lakukan adalah beritakanlah firman. Setiap kita Tuhan kasih mimbar yang berbeda.
Sebagai seorang pendeta hamba Tuhan, mimbar saya di gereja, di panggung gereja. Sebagai Bapak Ibu Saudara yang bekerja, mimbarmu di tempat pekerjaanmu. Dalam profesimu, dalam karir, dalam bisnis yang kau bangun. Sebagai seorang student, mimbarmu di kampus, di sekolahmu. Sebagai seorang anak atau orang tua, mimbar kita juga Tuhan kasih di keluarga kita. Kita punya mimbar yang berbeda-beda. Dan Paulus mengingatkan bagaimana supaya kita tidak main-main dalam hidup. Kita bisa setia sampai akhir, ini yang perlu kita lakukan. Beritakanlah firman. Gunakan mimbar yang Tuhan beri itu. Dan bukan hanya tugas pendeta, full-timer gereja atau pekerja sepenuh waktu gereja saja. Semua kita dipanggil memberitakan firman. Ketika saya pikir kenapa ya harus firman yang diberitakan. Kenapa enggak cuma berita saja? Kenapa tidak sekedar gosip atau sesuatu yang lagi viral atau lagi viral, yang lagi heboh, yang lagi dibahas? Kenapa tidak berkata sesuatu yang bersifat memuaskan telinga kita? Kenapa harus firman-nya? Minimal ada 4 alasan saya ingat. Yang pertama, firman itu adalah kehidupan. Ketika firman kita beritakan, firman itu menghasilkan kehidupan. Pernikahan yang mati, keluarga yang mati, hubungan yang mati. Pengharapan yang mati, mimpi yang sudah gugur. Bahkan mungkin kesehatan yang tak lagi ada pengharapan. Ketika firman diberitakan, firman itu menghasilkan kehidupan. Yang kedua, kenapa harus beritakan firman? Karena firman adalah kehendak Allah. Firman adalah kehendak Allah sendiri. Ketika firman diberitakan, kita memahami kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan datang kerajaanmu jadi kehendakmu dalam hidupku. Bukan kehendakku yang jadi. Alasan yang ketiga, kenapa firman yang perlu diberitakan? Firman adalah nilai dan prinsip yang akhirnya menentukan tindakan kita. Firman mengubah cara pandang kita. Firman itu menjadi fondasi apa yang kita percayai. Dan itu menuntun kita di dalam tindakan kita setiap hari. Yang keempat, kenapa firman yang perlu diberitakan? Karena firman berkuasa mengubahkan dan menyelamatkan. Saya yakin akan kuasa firman Tuhan yang bisa mengubahkan, yang bisa menyelamatkan. Bahkan Injil itu kata firman Tuhan, kata Alkitab kita, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Gunakan mimbar kita dimanapun kita berada. Kalau kita mau setia sampai akhir, ini yang perlu kita lakukan. Beritakanlah firman. Dikatakan baik atau tidak, baik waktunya di segala kondisi, situasi. Orang yang kaya dengan firman, orang yang punya gaya hidup merenungkan firman. Hatinya, pikirannya diisi oleh firman. Dan tak heran, apa yang diucapkan pun juga terinspirasi oleh firman yang direnungkan. Apa yang kita masukkan dalam pikiran, dalam hati, tanpa kita sadari, itu yang kita bicarakan, itu yang kita ucapkan juga. Kalau yang kita pikirkan adalah kepahitan, kejengkelan, dengan mudah mulut kita berbicara sesuatu kepahitan, kejengkelan yang mengkamirkan orang lain. Ketika pikiran kita isi dengan sebaliknya sesuatu yang baik, yang benar, hal yang baik, yang benar pula, yang mengalir dengan mudahnya lewat mulut, bibir kita, lewat hidup kita. Baik tidak baik waktunya. Dan dikatakan kalau kita beritakan firman dengan kesabaran dan pengajaran. Ketika orang mendengar firman, orang punya kecepatan yang berbeda-beda untuk berubah. Pengennya sih langsung berubah seseorang itu. Kita nasihati anak kita, orang tua kita, pasangan kita, pengennya sih cepat berubah. Paulus berkata, kalau mau setia sampai akhir beritakan firman, tapi sabar. Orang punya prosesnya untuk berubah. Dan dengan pengajaran. Kenapa pengajaran? Karena orang perlu dikasih tahu. Karena orang perlu tahu kenapa dia lakukan hal ini dan hal itu. Ketika dia memahami dengan benar, dia melakukannya dengan pengertian dan bukan karena paksaan. Dan itulah yang mengubahkan kehidupan seseorang. Kalau mau setia sampai akhir, yang kedua beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ajaran sehat versus atau berlawanan dengan dongeng. Ternyata gak semua orang suka ajaran sehat.
Contoh misalnya, ketika seseorang mengerti informasi bagaimana supaya sehat secara fisik, makan sehat, minyaknya harus diatur, karbohidratnya harus diatur, begitu rupa. Orang kadangkala malas ngatur atau ngukur yang seperti itu. Makanan yang berlemak, berminyak, yang rasanya begitu gurih, yang asin, yang manis banget itu yang kita suka. Padahal tanpa disadari kan, akhirnya gula darah naik, hipertensi, tekanan darah tinggi, tekanan darah kita naik menjadi tinggi, kolesterol kita naik. Dalam makanan pun kadangkala gak banyak orang suka makanan sehat. Ajaran sehat juga sama. Orang lebih suka dongeng. Apa bedanya? Dongeng itu sesuatu yang pengen kita dengar. Pengen sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita. Itu dongeng. Akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Bagaimana kita supaya setia sampai akhir? Bapak Ibu Saudara, pilihlah mendengar ajaran sehat. Ajaran sehat berasal dari mana? Berasal dari kebenaran firman. Dibanding dongeng yang hanya sesuatu yang mengasihkan, mengenakan untuk diceritakan padahal tidak berfaedah, tidak berguna. Bahkan justru menggerus, menghancurkan iman kita. Kalau mau setia sampai akhir, ajaran sehatlah yang kita pilih. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lebih lanjut Paulus menulis dalam surat-surat terakhirnya ini bagaimana setia sampai akhir. Dia berkata untuk setia sampai akhir kuasailah diri. Amsal berkata orang yang tidak dapat menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya. Kalau sebuah kota tidak lagi punya tembok berarti tunggu sebentar lagi musuh akan menghancurkan. Akan masuk ke kota itu dan merebutnya. Amsal juga berkata orang yang sabar dapat menguasai diri lebih hebat daripada pahlawan. Kenapa lebih hebat ya? Karena pahlawan, kalau pahlawan itu perang, dia hanya memenangkan satu saja jenis, yaitu peperangan itu. Olahragawan menang, dia hanya memenangkan jenis pertandingan olahraga yang dia geluti. Belum tentu di keluarganya pernikahannya menang. Belum tentu di area keuangan dia menang. Belum tentu di area membangun hubungan relationship dia menang. Tapi orang yang sabar, yang menguasai diri. Orang itu mampu di dalam semua aspek kehidupan dia. Dia mampu menang. Mau di area keuangan, mau di area kebiasaan, mau di area keluarga, pernikahan, relationship, studi. Dan lain sebagainya orang yang menguasai diri. Paulus mengajar bagaimana supaya setia sampai akhir. Kuasailah dirimu. Dikatakan dalam segala hal. Jangan hanya dalam 1-2 area saja. Bukankah penguasaan diri adalah buah roh kudus yang terakhir? Dari 9 buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir yang ke-9, penguasaan diri. Dan itu adalah buah roh kudus sendiri. Orang yang dipimpin roh kudus mampu menguasai di dalam segala hal. Sabarlah menderita. Siapa bilang ikut Tuhan itu berarti tidak ada masalah, tantangan. Ikut Tuhan pun kadangkala, seringkali masalah juga datang silih berganti kok. Yang namanya kehidupan kita manusia. Paulus berkata, kalau mau setia sampai akhir, sabar menderita. Jangan mudah bersungut-sungut. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah patah arang. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan menaruh orang-orang di sekeliling kita. Untuk mendukung, menopang kita. Sabar menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Diulangi sekali lagi, beritakan firman, beritakanlah Injil, Injil kabar baik. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan manusia. Beritakan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Jangan ini nanggung, itu nanggung. Pekerjaan nanggung, studi nanggung, di keluarga nanggung, di pelayanan nanggung. Semuanya serba nanggung. Tuhan menunjukkan dia pribadi yang menyelesaikan sampai akhir. Bahkan Rasul Paulus pun nanti kita lihat ayat-ayat terakhir berikutnya. Dia selesaikan juga sampai akhir. Dikatakan tunaikan. Tunaikan itu berarti tuntaskan. Jangan setengah matang. Selesaikan sampai garis akhir. Milikilah mental yang demikian. Gak menyerah di tengah jalan, gak patah arang, gak putus asa. Tetapi kita punya mental kalau sekali jatuh. Bahkan 7 kali orang benar jatuh. Kata Daud, dia akan bangkit kembali. Tunaikan
tuntaskan sampai akhir. Ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Paulus berkata, darahnya sudah dimulai dicurahkan sebagai persembahan. Dia sebagai seorang Yahudi yang mengerti hukum Taurat. Di dalam Taurat, dalam kitab Imamat ditulis, kalau akan mempersembahkan korban bakaran, entah kambing atau domba, ketika sebelum disembelih dan dibakar, dipotong-potong demikian lalu dibakar untuk Tuhan, harus ditambahkan korban curahan dalam bentuk anggur yang dicurahkan ke mezbah itu. Paulus berkata hidupnya telah dicurahkan seperti korban curahan itu, seperti anggur yang dicurahkan, darahnya dicurahkan. Maksudnya apa? Anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri, yang tak bercacat, tak bercela, sudah disembelih, sudah dibunuh, sudah mati. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia anak domba yang tak bercacat itu. Tapi Paulus berkata, dia adalah korban curahan. Karena curahan dengan korban sembelihan harus dikorbankan bersamaan. Paulus tidak menganggap dirinya seperti Yesus, anak domba sejati, anak domba Allah sejati yang bisa menghapus dosa manusia. Tapi dia adalah korban curahan itu. Hidupnya pun membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mati bagi kita semua supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi hidup kita pun izinkan dipakai Tuhan. Bukan dikorbankan karena Tuhan mencari tumbal, bukan. Tapi kita menyadari, kita memahami bahwa hidup kita bukan kita lagi. Sama seperti Kristus menyelesaikan kehendak Bapanya. Demikian juga dengan kita menyelesaikan kehendak Tuhan kita. Dan saat kematianku sudah dekat. Dia percaya hidup dan mati di tangan Tuhan. Meskipun di dalam sejarah gereja ditulis dia dibunuh dalam kekaisaran Romawi. Kaisar Nero memenggal kepalanya. Algojo, Kaisar Nero memenggal kepalanya. Tapi dia meyakini hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan itu, kaisar yang paling hebat pun penguasa dunia waktu itu tak sanggup menjamah kehidupan atau mengambil jiwa, mengambil nyawa daripada seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Demikian juga dengan kita. Jangan terlalu takut dan khawatir dengan masalah, tantangan, sakit penyakit, pergumulan. Tak seorang pun, tak ada sesuatu pun yang sanggup menjamah atau mengambil nyawa kita tanpa seizin Tuhan. Bahkan dikatakan sehelai rambut di kepala kita jatuh ke tanah dengan sepengetahuan Bapa kita. Apalagi nyawa kita yang begitu berharga. Ayat 7, ayat yang begitu terkenal, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Tugas kita bukan hanya mengawali pertandingan, tapi menyelesaikan sampai tuntas. Dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dalam Alkitab bahasa Inggris kita dipakai kata finishing well. Menyelesaikan garis akhir, mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya untuk Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang, termasuk kita, Bapak Ibu Saudara dengan saya. Semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran adalah upah yang diberikan oleh Tuhan ketika kita menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir. Jangan nanggung kehidupan kita. Jangan menyerah di tengah jalan. Selesaikan sampai akhir. Rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tuntaskan. Sama seperti seorang olahragawan atau atlet. Dia datang bukan hanya untuk mengawali pertandingan. Dia berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga. Mencapai garis akhir. Demikian juga dengan hidup kita. Namun bukan hanya tenaga, kekuatan, pikiran, hikmat kita saja. Bukan dengan keperkasaan kita saja. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Kita mampu menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir. Setialah sampai akhir. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan nantikan. Dia sediakan mahkota kebenaran bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kami buat apa yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu kami dipanggil bukan hanya untuk mengawali pertandingan iman.
Bukan hanya untuk menjalaninya saja ya Tuhan, tapi kami rindu menyelesaikan sampai garis akhir. Apa yang ditulis Rasul Paulus menjadi Alkitab ada di tangan kami. Khususnya dalam 2 Timotius kami belajar prinsip demi prinsip, nilai demi nilai. Bantu kami Tuhan bukan dengan keperkasaan, kekuatan kami, dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan bantu setiap umat sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Dari awal sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dari awal sekali lagi nyanyikan sebagai doa kita, katakan bersama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir, sampai akhir
kita kepada Dia. Dia sumber kekuatan yang tak terbatas. Pertolongan dan anugerahnya menguatkan kita dalam pertandingan iman. Biar yang letih lesu berbeban berat mengalami kelegaan daripada Tuhan. Yang tak berdaya di antara kita berkata bahwa aku ini pahlawan. Tuhan memberikan anugerahnya. Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Yang menanti-nantikan Tuhan akan berjalan dengan kekuatan anugerahnya. Berjalan tak akan pernah menjadi lelah. Berlari tak akan pernah menjadi lesu. Dia akan terbang dengan kekuatan seperti sayap pada burung Raja Wali. Mengatasi segala badai kehidupan. Kami berharap padamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Tuhan kuatkan setiap kami. Mari kita sembah Dia. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan penghiburan. Setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan iman dalam anugerah-Nya. Setia sampai akhir. Dalam anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, biar kekuatan-Mu ada dalam hidup kami semua. Biar kami gak gugur di tengah pertandingan iman. Kami tak menyerah. Kami tak putus asa. Kami menyelesaikan sampai akhir. Finishing well, finishing strong. Apapun kondisi kami, Alkitab mengajar sabar menderita. Tuntaskan, tunaikan berarti selesaikan, gak nanggung. Kami mau lakukan, memberitakan firman juga. Bantu setiap kami ya Tuhan. Bantu setiap anak-anak-Mu, setiap umat. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perjalanan iman kita merasa letih lesu berbeban berat. Yesus suatu saat berkata kepada orang banyak, pada murid-muridnya juga. Mari kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan dan bebanku pun ringan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, diambil setiap beban kita. Anugerahnya dicurahkan. Supaya tak seorang pun gugur di tengah pertandingan iman, di tengah perjalanan iman kita. Kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan pekerjaan kita meninggalkan studi kita, meninggalkan pelayanan kita dengan nanggung. Tapi biarkan anugerahnya dicurahkan dalam hidup kita. Kalau kita serasa mau menyerah, kita merasa kekuatan kita sudah habis. Bahkan kita mungkin beberapa waktu ini menangis begitu rupa di hadapan Tuhan. Bahkan kita merasa juga air mata kita sudah habis, sudah kering. Kayaknya gak ada lagi harapan. Tuhanlah harapan satu-satunya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa kekuatan kita sudah habis. Dan rindu menerima anugerah kekuatan Tuhan yang baru. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Merasa kekuatannya sudah habis. Merasa tak ada lagi pengharapan. Merasa mau menyerah dalam pertandingan iman. Kayaknya gak mampu menyelesaikan sampai akhir apa yang ditulis Rasul Paulus, apa yang dijelaskan. Kayaknya gak mungkin beritakan firman, sabar menderita. Tuntaskan sampai selesai, ingat Tuhan hakim yang adil. Kayaknya gak mampu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami minta anugerah-Mu dicurahkan. Berikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami berjalan makin lama makin kuat. Dan kami menyelesaikan sampai akhir segala sesuatunya. Kami gak mau nanggung. Kami mau tuntaskan ya Tuhan. Cabut setiap ketakutan, kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, keputusasaan.
Dalam setiap hati umat-Mu aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan, digantikan anugerah sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Memerintah hati dan pikiran kami. Membuat kami tahu bahwa Tuhan gak pernah ninggalkan kami. Itu yang membuat kami bisa berjalan makin kuat. Terima kekuatan Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergumul dalam sakit penyakit secara jasmani juga. Kalau hal itu memungkinkan, letakkan tanganmu di area tubuh yang sakit. Izinkan saya juga berdoa. Tuhan, Kau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Darah-Mu yang dicurahkan menebus dosa kami, ya kami percaya. Tapi juga membuat kami Tuhan menerima kesembuhan ilahi itu. Setiap umat-Mu Tuhan yang meletakkan tangannya di area tubuh yang sakit. Kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan Kau mengerti sakit penyakit dan pergumulan umat-Mu. Sembuhkan ya Tuhan. Ada di antara umat-Mu ya Tuhan. Berita kelainan autoimun ya Tuhan, antibodinya menyerang tubuhnya sendiri. Apapun jenisnya Tuhan. Kami perkatakan kesembuhan, kami perkatakan pemulihan ya Tuhan. Kembali Tuhan, hidupnya normal kembali. Organ-organ tubuhnya berfungsi kembali dengan baik. Antibodinya juga berfungsi dengan baik. Tidak menyerang tubuhnya sendiri. Setiap autoimun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paru-paru seseorang yang basah, yang sulit bernafas. Tuhan, Kau yang sanggup menyembuhkan, bahkan memberikan paru-paru yang baru itu. Terima kesembuhan juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lutut seseorang yang tidak bisa lagi berjalan, tidak ada lagi kekuatan. Hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Coba berjalan Bapak Ibu Saudara. Yang lututnya lemah, mata kakinya lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga engkau bisa berjalan kembali. Dan ingat, alangkah baik katanya langkah kaki orang-orang yang memberitakan Injil. Kakimu jangan lagi dipakai untuk berjalan kepada kejahatan. Tapi kakimu dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk memberitakan firman. Kepada beberapa anak kecil, saya diingatkan kesulitan bicara. Telat bicara, gagap bicaranya atau apapun itu. Kesulitan di dalam bicara. Bahkan ada yang bisu. Saya merasa dalam hati seperti saya melihat anak-anak kecil yang gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orang tua bersama dengan anakmu, taruh tanganmu di wajah atau di mulut daripada anak-anak itu. Dan berkatakan kesembuhan, mujizat Tuhan membuka mulut itu. Bukankah Tuhan yang membuat seseorang bisa berbicara, bisa memuji, menyanyi Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Dan doakan bukan hanya kesembuhan terjadi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita bisa menyanyi. Bahkan untuk Tuhan bisa bersaksi. Bisa memberitakan Injil juga. Jadi jangan nanggung. Kesembuhan itu tidak egois hanya untuk diri kita. Tapi sudah bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Oh, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Oh Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun sakit penyakit yang hamba-Mu tidak bisa sembuhkan. Satu persatu dari ujung rambut sampai telapak kaki, satu persatu. Organ di luar, organ di dalam Tuhan. Kau menyembuhkan mereka. Terima kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Pergumulan keluarga. Pergumulan mengenai keuangan pekerjaan pun Tuhan. Tuhan tuntun. Di dalam jalan keluar ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kesabaran. Dan tujuan akhirnya bukan hanya kesembuhan secara fisik, bukan hanya berkat secara materi. Tujuannya supaya kami bisa setia sampai akhir. Menyelesaikan pertandingan iman, menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Sampai akhir itu tujuannya. Berikan kekuatan dan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada berkat yang paling tinggi. Ada anugerah yang paling besar. Di atas semua berkat jasmani yang kita bisa terima, yaitu keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau yang sudah pernah lalu meninggalkan Tuhan. Anda tahu Anda jauh daripada Tuhan. Anda ingin kembali kepada Dia. Anda bisa ikuti doa yang sederhana ini. Tapi katakan dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus. Hari ini saya menyadari. Saya manusia yang berdosa. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku. Dengan hati aku percaya. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mati di atas kayu salib. 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga.
terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Hari ini katakan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa satu-satunya atas hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan, mulai hari ini aku percaya namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Senang sekali bisa menuntun Anda di dalam doa yang demikian, karena itu adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang luar biasa. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon untuk mengembalakan Bapak Ibu Saudara. Kalau di kota, di daerah Anda ada Gereja Mawar Sharon, berkunjung, cari tahu Gereja Mawar Sharon dan berikan diri dimuridkan. Dan Anda lihat anugerah Tuhan menuntun kita, membawa kita, bukan hanya kita mengawali kehidupan iman kita, tapi menyelesaikannya sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Buat anugerah-Mu kami bersyukur. Terima kasih. Katakan sekali lagi, sampai akhir ya Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan, sampai akhir ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Angkat tangan dan suara kita katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Dirimu berjuang, ku berjuang
setiap kami ya Tuhan, besar kecil tua muda apapun level kehidupan kami. Ya sampai akhir, finishing well, finishing strong. Yang menyelesaikan kehendak dan rencanamu dalam kehidupan kami. Tak seorang pun gugur imannya, tak seorang pun berhenti di tengah pertandingan iman, perjalanan iman. Semuanya menyelesaikan sampai akhir, bukan dengan keperkasaan, kekuatan kami. Semua dengan anugerah Tuhan saja dalam kehidupan kami. Namun sebagai hamba Tuhan berdoa, anugerah-Mu menyertai kami, menuntun kami ya Tuhan. Membuat langit di atas kami menjadi sorga terbuka. Membuat tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kami diberkati, disertai Tuhan. Kami menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat Tuhan. Dan biarkan Tuhan mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.